Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Jika Kita Sengaja Berbuat Dosa. Bagi banyak orang percaya, Ibrani 10 ayat 26 dan 27 sering digunakan sebagai peringatan bahwa jika seseorang Kristen terlalu banyak berdosa, Tuhan pada akhirnya akan berbalik melawan mereka. Banyak yang membaca ayat ini dan merasa takut, seolah satu keputusan yang salah bisa membuat mereka kembali berada di bawah penghakiman. Namun ketika bagian ini dipahami dalam konteks penuh dan melalui karya Yesus Kristus yang sudah selesai, maknanya sebenarnya sangat berbeda. Bagian itu berkata di Ibrani 10:26 dan 27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang yang sedang tergoda untuk meninggalkan Yesus dan kembali ke sistem perjanjian lama, yaitu sistem korban di bawah hukum Taurat. Penulis tidak sedang memperingatkan orang percaya tentang kegagalan biasa atau pergumulan dengan dosa. Ia sedang membahas sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu penolakan yang disengaja terhadap korban Yesus yang satu kali untuk selama-lamanya, dan keputusan untuk kembali ke sistem lama, di mana orang mencoba menyelesaikan dosa melalui korban binatang yang berulang-ulang. Frasa jika kita sengaja berbuat dosa, bukan berbicara tentang kegagalan manusia sehari-hari. Dalam konteks Ibrani, dosa yang disengaja itu adalah menolak karya Kristus yang sudah selesai. Itu adalah keputusan untuk berpaling dari satu-satunya korban yang benar-benar dapat menghapus dosa. Jika seorang menolak korban Yesus, memang tidak ada lagi korban lain karena Yesus adalah korban yang terakhir dan yang sempurna. Ayat-ayat di sekitarnya memperjelas hal ini. Beberapa kalimat sebelumnya, penulis merayakan karya Kristus dengan mengatakan bahwa oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Lihat Ibrani 10 ayat 14. Seluruh pesan Ibrani pasal 10 adalah bahwa Yesus telah menyelesaikan apa yang hukum Taurat dan korban lama tidak pernah bisa selesaikan. Korbannya bukan sebagian, melainkan sempurna. Karyanya tidak hanya menutupi dosa sementara, tetapi benar-benar membuka jalan antara manusia dan Allah untuk selama-lamanya. Ketika seseorang memahami kebenaran Injil namun tetap menolak karya Yesus, ia keluar dari satu-satunya tempat di mana pengampunan tersedia. Itulah sebabnya bagian ini berbicara tentang penghakiman yang mengerikan. Ini bukan menggambarkan orang percaya yang sedang bergumul dengan dosa, melainkan konsekuensi dari menolak satu-satunya korban yang menyelesaikan dosa. Bagi orang percaya yang telah menaruh iman kepada Kristus, bagian ini seharusnya tidak menimbulkan ketakutan. Justru pasal yang sama memberikan pesan sebaliknya. Karena Yesus, kita sekarang memiliki keberanian untuk masuk ke hadirat Allah. Hati kita telah disucikan, dosa-dosa kita tidak lagi diingat. Karya Yesus yang sudah selesai memberikan akses yang tetap kepada Allah, yang tidak tergantung pada performa manusia. Penyalahgunaan ayat ini selama bertahun-tahun membuat banyak orang percaya hidup dalam kecemasan, terus bertanya-tanya, apakah mereka telah melewati batas tertentu di hadapan Tuhan? Namun, Injil menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar. Salib tidak menciptakan hubungan yang rapuh dengan Tuhan, yang hancur setiap kali kita gagal. Salib menetapkan perjanjian baru di mana pengampunan itu pasti, karena didasarkan pada apa yang Yesus telah selesaikan, bukan pada kemampuan kita untuk hidup sempurna. Ibrani 10 ditulis untuk meninggikan finalitas korban Kristus, bukan untuk mengancam orang percaya dengan kehilangan keselamatan. Pesannya adalah tidak ada korban lain yang diperlukan, karena karya Yesus sudah selesai. Mereka yang percaya kepadanya tidak hidup di bawah bayang-bayang penghakiman, melainkan dalam kebebasan dari penebusan yang telah digenapi. Ya, haleluya. Ya, praise the Lord. Sebagai orang percaya, ya, we are now free from condemnation. Ya,
sudah tidak ada lagi penghakiman ya. Jadi jangan selalu hidup dalam ketakutan ya. Oke, teman-teman. So God bless you. Have a great Friday, have a great weekend ya. See you again on Monday. Bye bye.